Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Nurul Aisyah, NIM 2019-33182 dari kelas 3D PGSD. Di sini saya akan mereview modul pembelajaran bahasa Indonesia tema 1 diriku, subtema 4 aku istimewa. Untuk keterampilan berbicara siswa kelas 1 sekolah dasar. Ini merupakan cover dari modul. Kemudian ada prakata, daftar isi, peta konsep. Tema 1 diriku, subtema 4 aku istimewa, pembelajaran 1 membaca, pembelajaran 2 kosakata, pembelajaran 3 struktur, pembelajaran 4 menulis, pembelajaran 5 pragmatik, dan pembelajaran 6 apresiasi sastra. Kemudian tujuan. Yang pertama, tujuan membaca, siswa dapat memahami isi dari apa yang tertulis, bisa dengan melisankan atau hanya dalam hati. Yang kedua, siswa dapat mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Selanjutnya, siswa dapat mengucapkan sesuatu apa yang tertulis. Yang kedua, tujuan kosakata, yaitu siswa dapat menguasai arti dari kata. Dua, siswa dapat mengetahui lawan dari kata sebuah kata. Yang ketiga, tujuan struktur. Siswa dapat menyusun kata dengan benar. Siswa dapat memahami struktur dasar bahasa serta dapat menerapkannya dalam kalimat baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian tujuan menulis. Siswa dapat mengekspresikan, mengungkapkan gagasan, pendapat, pengalaman, dan perasaan dengan baik. Yang kelima, tujuan pragmatik. Siswa dapat melatih keterampilan berbicara. Yang keenam, tujuan apresiasi karya, yaitu siswa dapat mengembangkan kemampuan dalam menikmati, menghayati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dalam kemampuan berbahasa. Kemudian tema 1 diriku, subtema 4 aku istimewa. Kompetensi inti, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam interaksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kompetensi dasar, menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di rumah. Kemudian ada petunjuk belajar. A. Petunjuk belajar membaca. 1. Guru menyiapkan bahan bacaan sederhana. 2. Guru membacakan bacaan. 3. Siswa menyimak dan menirukan bacaan. Yang keempat, siswa diminta untuk menceritakan kembali isi bacaan. B. Petunjuk belajar kosakata. 1. Guru mengambil beberapa kata dari bacaan. 2. Siswa diminta untuk menyatakan artinya. Yang ketiga, siswa diminta untuk mencari lawan kata. Kemudian petunjuk belajar struktur. 1. Metode struktural, analisis, sintetik, atau SAS. Yang kedua, guru mengucapkan sebuah kata atau beberapa buah kata. Yang ketiga, siswa diminta untuk menganalisis unsur-unsur dari kata tersebut. D. Petunjuk belajar menulis. Yang pertama, guru meminta menuliskan pengalaman atau hal yang ada di sekitar siswa. Kemudian, guru memperlihatkan beberapa gambar yang saling berkaitan kepada siswa. Yang ketiga, guru meminta siswa menceritakan rangkaian gambar dengan kata dan kalimat sendiri. Yang keempat, siswa diminta untuk membaca atau mengkomunikasikan. Kemudian, petunjuk belajar pragmatik. 1. Pengalaman siswa sehari-hari. 2. Siswa diminta mempraktekkan cara menyapa dan meminta tolong. Kemudian siswa diminta untuk sesuai dengan kewajaran dan kesesuaian penggunaan bahasa dengan konteks. Kemudian petunjuk belajar apresiasi sastra, yaitu karya-karya sastra sederhana. Siswa diminta membawakan sajak-sajak sederhana di depan kelas.
Kemudian siswa menceritakan kembali cerita sederhana yang dibacanya. Langsung masuk ke pembelajaran 1, yaitu membaca. Metode yang saya gunakan yaitu metode ulang ucap, yang dimana siswa akan menirukan apa yang guru ucapkan. Materi membaca, menghargai perbedaan. Sinta tinggal bersama keluarganya. Keluarganya terdiri dari Bapak Budi, Ibu Ina, Sinta, dan Rehan. Sinta dan Rehan merupakan kakak dan adik. Sinta merupakan seorang perempuan dan Rehan merupakan seorang laki-laki. Setiap anggota keluarga memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi, kita harus saling menghormati dan menghargai. Evaluasi pertama, yaitu dari teks di atas, ceritakan kembali isi bacaan tersebut. Kemudian masuk ke pembelajaran 2, yaitu kosakata. Saya menggunakan metode menjawab pertanyaan, yaitu siswa diminta untuk menjawab pertanyaan dari guru. Materi kosakata, perbedaan hobi. Keluarga Bapak Budi terdiri dari Bapak Budi, Ibu Ina, dan kedua anaknya yaitu Sinta dan Rehan. Sinta sebagai adik dan Rehan sebagai kakak. Mereka memiliki hobi yang berbeda-beda. Bapak Budi memiliki hobi memancing ikan, Ibu Ina memiliki hobi memasak, dan Bapak Budi dan Ibu Budi saling melengkapi. Jadi Ibu Ina memasak ikan hasil memancing dari Bapak Budi. Kemudian Sinta dan Rehan pun bersama-sama memiliki hobi yang berbeda. Sinta hobi menyanyi, Sinta suka bernyanyi dari kecil. Rehan hobi bermain gitar, Sinta bisa mengkolaborasi dengan Rehan. Sinta yang menyanyi dan Rehan mengiringinya dengan gitar. Meskipun mereka memiliki hobi yang berbeda-beda, mereka tetap melaksanakan hobinya dengan senang. Mereka saling bertoleransi dan menghormati. Evaluasi yang kedua, siswa diminta untuk mengartikan kata hobi dan toleransi, kemudian mencari lawan kata dari kata bapak, kakak, dan beda. Kemudian masuk ke pembelajaran 3, yaitu struktur. Saya menggunakan metode melanjutkan, yang dimana siswa diminta untuk melanjutkan atau meneruskan perkataan dari guru. Materi struktur, kalimat bapak dan ibu pergi ke masjid terdiri dari 6 kata, yaitu kata bapak dan ibu pergi ke masjid. Kemudian dibagi jadi suku kata, terdiri dari suku kata ba, pak, dan ibu pergi ke masjid. Kemudian dibagi lagi menjadi huruf, yaitu terdiri dari huruf B, A, P, A, K, D, A, N, I, B, U, P, E, R, G, I, K, E, M, A, S, J, I, D. Evaluasi yang ketiga, analisislah unsur pada kata di bawah ini dengan menggunakan metode SAS. Kakak adik, kemudian suku kata K, titik-titik, titik-titik, di. Kemudian huruf terdiri dari K, titik-titik, K, titik-titik, K, A, titik-titik, I, titik-titik. Kemudian pembelajaran keempat, menulis. Metode yang saya gunakan yaitu metode lihat ucap, yang dimana siswa diminta untuk menulis kemudian dibaca atau diucapkan. Materi menulis, perbedaan agama. Sinta dan keluarganya memeluk agama Islam. Mereka melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari. Mereka beribadah di masjid.
Dalam Islam, Sinta merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Cinta memiliki tetangga yang bernama Bapak Anton. Bapak Anton beragama Kristen. Bapak Anton beribadah pada hari Minggu di gereja. Dalam agama Kristen, Bapak Anton merayakan Hari Raya Natal. Walaupun Sinta dan Bapak Anton berbeda agama, mereka tetap hidup rukun, saling menghormati dan menghargai. Evaluasi 4. Tulislah pengalamanmu dan atau tulis perbedaan yang ada di sekitarmu. Setelah itu bacakan tulisanmu. Kemudian masuk ke pembelajaran 5, yaitu pragmatik. Metode yang saya gunakan yaitu metode percakapan, yang dimana siswa diminta untuk mempraktekkan bagaimana cara meminta tolong, menyapa, dan menjawab pertanyaan. Materi pragmatik. Perbedaan suku. Bapak Budi dan Ibu Ina berasal dari suku yang berbeda. Bapak Budi berasal dari suku Jawa, Ibu Ina berasal dari suku Padang. Pada Hari Raya Idul Fitri, keluarga Bapak Budi mudik ke Padang untuk bertemu keluarganya yang ada di Padang. Sesampainya di Padang, Bapak Budi bertemu dengan adik iparnya. Adik iparnya bernama Rinto. Bapak Budi: "Halo Rinto, apa kabar?" "Hai Mas, baik Mas, bagaimana kabar Mas?" jawab Rinto. Bapak Budi: "Baik juga Rin. Rinto, bolehkah Mas meminta tolong untuk membawakan tas ke dalam kamar?" Rinto pun menjawab, "Boleh Mas, mari saya bantu." "Terima kasih Rinto," kata Bapak Budi. Rinto: "Sama-sama Mas." Mereka berbeda suku, namun mereka tetap rukun dan saling tolong-menolong. Evaluasi 5. Di atas merupakan cerita pengalaman yang di dalamnya terdapat kegiatan menyapa, meminta tolong, dan menjawab pertanyaan. Coba siswa mempraktekkan pengalaman menyapa, meminta tolong, dan menjawab pertanyaan. Pembelajaran yang keenam, apresiasi karya. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode parafrasa, yang dimana siswa diminta untuk menyampaikan isi dari puisi. Materi apresiasi karya puisi. Toleransi. Sebuah jalan yang ditempuh untuk menerima perbedaan dalam hidup, saling menghargai dan memahami. Mengaku semua perbedaan yang indah, tak perlu saling berdebat untuk sama. Mari sama-sama bertoleransi menuju persatuan negeri. Evaluasi 6. Coba bacakan puisi tersebut, kemudian ceritakan isi apa yang ada di dalam puisi tersebut. Selanjutnya itu ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, kelas 1 semester 1, tema 1 diriku, subtema 4 aku istimewa, alokasi waktu 1 hari. Kompetensi inti: memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam interaksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kemudian kompetensi dasar 2.3 menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di rumah. Ketiga, tujuan pembelajaran. Tujuan membaca, siswa dapat memahami isi dari apa yang tertulis, bisa dengan melisankan atau hanya dalam hati. Siswa dapat mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Siswa dapat mengucapkan sesuatu apa yang tertulis. Kemudian tujuan kosakata. Siswa dapat menguasai arti dari kata. Siswa dapat mengetahui lawan dari kata sebuah kata. Kemudian tujuan struktur, yaitu siswa dapat menyusun kata dengan benar. Siswa dapat memahami struktur dasar bahasa serta dapat menerapkannya dalam kalimat baik secara lisan maupun tulisan.
Tujuan menulis, siswa dapat mengekspresikan, mengungkapkan gagasan, pendapat, pengalaman, dan perasaan dengan baik. Tujuan pragmatik, siswa dapat melatih keterampilan berbicara. Kemudian tujuan apresiasi karya, siswa dapat mengembangkan kemampuan dalam menikmati, menghayati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dalam kemampuan berbahasa. Kemudian kegiatan pembelajaran. A. Pendahuluan. Guru mengucapkan salam, menyapa, dan mengabsen siswa. Guru memimpin siswa untuk berdoa. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. B. Kegiatan inti. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari. Guru memberikan penjelasan materi yang akan disampaikan. Siswa menyimak dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Penutup, guru memberikan evaluasi kepada siswa. Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Penilaian, guru menilai hasil evaluasi siswa. Baik, itu tadi review dari modul pembelajaran bahasa Indonesia tema 1 diriku, subtema 4 aku istimewa, untuk keterampilan berbicara siswa kelas 1 sekolah dasar. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.